Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi untuk menjelaskan mengenai profil sederhana aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam aplikasi Erapod itu ada beberapa peran dan tugas yang harus dilakukan. Jadi, di dalam satuan pendidikan itu perlu menyusun beberapa orang untuk ditugaskan, ada yang menjadi administrator, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi wali kelas. Administrator ini dia nanti menjadi ibaratnya ANBK itu menjadi proktornya. Kemudian guru ini maksudnya adalah guru mata pelajaran, kemudian dan ada wali kelas. Kemudian di dalam aplikasi Erapod ini nanti di dalamnya ada beberapa muatan. Muatannya ada intrakurikuler dan proyek P5. Jadi di dalam aplikasi ini nanti ada dua rapot, yaitu rapot intrakurikuler dan yang kedua adalah rapot P5. Dan juga nanti kami jelaskan mengenai beberapa link untuk mengunduh aplikasi maupun panduannya, serta bantuan jika ada kendala yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi Erapod. Baiklah, perlu kita perhatikan bahwa di dalam pengelolaan aplikasi Erapod ini tentunya ada basis data yang diambil, yaitu dari aplikasi Dapodik. Jadi, operator Dapodik memiliki tugas tersendiri. Dia sebagai pengelola daripada aplikasi Dapodik. Jadi, operator Dapodik ini memiliki peran untuk menjaga kebenaran data dan kevalidan data yang ada di dalam aplikasi Dapodik. Jadi, proses pada aplikasi Erapod ini didasari oleh data yang terdapat pada Dapodik masing-masing satuan pendidikan. Maka kata kunci utama dari proses rapot ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai sebagaimana mestinya, maka pastikan dulu data yang ada di Dapodik itu sudah valid dan benar. Selanjutnya, nah ini adalah peran dan tugas sebagai administrator. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa di setiap satuan pendidikan perlu menyusun orang-orang, ada yang bertugas sebagai administrator, dan kemudian ada nanti guru mata pelajaran, dan juga terakhir adalah wali kelas. Nah, jadi kalau memang di puncaknya tadi adalah operator Dapodik, datanya sudah benar dan valid, maka kita bisa proses ke tahap selanjutnya, yaitu di bagian administrator. Di mana di bagian administrator ini dia memiliki tugas dan peran. Yang pertama adalah mendaftarkan web service, artinya nanti di aplikasi Erapod ada registrasi web service yang dibuat dulu. Kemudian mengambil data dari Dapodik, kemudian yang ketiga membuat data user, kemudian yang keempat mengecek dan menyesuaikan referensi data dari Dapodik, kemudian yang kelima membuat referensi lokal. Jadi administrator nanti membuat pembelajaran, mapping rapot, penyesuaian logo sekolah dan logo pemerintah daerah. Nanti gambar logo sekolah itu dibuat dan dibikin dalam format PNG, itu yang bagus ya, sama juga logo Pemdanya. Kemudian TTD Capsek atau tanda tangan kepala sekolah sudah ada filenya, yang mana tanda tangan kepala sekolah tadi sudah di-scan, kemudian dibuat dalam format PNG. Dan kemudian selanjutnya ada TTD wali kelas, juga kita scan dan kemudian kita buat bentuknya dalam format PNG. Kemudian nanti tugasnya ada juga menginput tanggal rapot. Kemudian yang keenam,
menyesuaikan referensi tema, dimensi, elemen, dan suplemen, dan target capaian P5. Kemudian yang ketujuh, itu ada menginput data proyek dan deskripsi proyek serta tema. Jadi ada harus data-data proyek yang harus diinput oleh administrator. Kemudian ada elemen dan subelemen setiap proyek juga harus diinput ke dalam aplikasi rapot itu. Kemudian yang kedelapan adalah menyusun kelompok atau kelas. Jadi kelasnya ada berapa rombel dan lain sebagainya, dan fasilitator proyeknya siapa nanti harus disusun. Kemudian yang ke-9, administrator juga ditugaskan untuk mencetak ledger dan rapot intra dan rapot proyek. Jadi kemudian yang ke-10 adalah membackup restore data rapot tadi. Harus di backup ya, supaya data-data itu tetap tersimpan dengan baik. Baik, selanjutnya peran dan tugas dari guru mata pelajaran. Baik, yang pertama adalah dia harus menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Karena guru mata pelajaran yang menyusun, berarti dia yang akan menginputnya ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua, menyiapkan hasil penilaian. Yang ketiga, mengolah dan mengirim nilai akhir. Jadi cukup hanya mengisi satu nilai akhir semester saja. Jadi kan ada nilai-nilai tugas, nilai-nilai latihan, nilai tengah semester, nilai ulangan, dan lain sebagainya, dijadikan satu dan mendapatkan nilai akhir. Nah, nanti nilai akhir itulah yang dimasukkan dan dikirim. Oke, kemudian yang keempat adalah proses deskripsi. Jadi, deskripsi itu didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Kemudian yang kelima adalah menginput capaian dan catatan proyek P5. Kemudian yang keenam, menginput nilai ekstrakurikuler. Nah, itulah tugas dan peran daripada guru mata pelajaran. Nah, kemudian wali kelas. Tugas dan peran daripada wali kelas ini mengedit data siswa. Misalnya ada, kan data siswa tadi sudah diambil dari data Dapodik. Akan tetapi jika menurut wali kelas ini ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, maka wali kelas berhak untuk mengedit data siswa. Kemudian yang kedua, wali kelas ini menginput rekap kehadiran, karena wali kelas yang tahu kehadiran siswanya. Kemudian menginput nilai ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas. Jadi wali kelas inilah yang tahu ini siswa naik atau tidak naik kelas. Kemudian yang terakhir mencetak ledgernya, kemudian mencetak rapot intrakurikulernya, dan mencetak rapot proyeknya. Jadi ada 3, sama tadi tugasnya seperti administrator, adalah mencetak ledger, kemudian rapot intra, dan rapot proyek. Kemudian, nah ini kita tampilkan contoh daripada rapot intrakurikuler siswa. Jadi siswa nanti mendapatkan hasil cetakan rapot itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi tidak perlu lagi wali kelas satu persatu tanda tangan sama kepala sekolah satu persatu tanda tangan, tidak perlu lagi. Cukup stempel saja yang stempel basah, sehingga mempermudah kita wali kelas dan kepala sekolah untuk tidak susah payah lagi harus tanda tangan satu persatu. Oke, nah kalau ini adalah contoh daripada rapot P5. Nah, selanjutnya ini adalah terakhir link unduhan. Silahkan mengunjungi laman masing-masing ini untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK, dan PMK. Karena pada setiap link ini berbeda isinya. Isinya ada beberapa panduan dan juga aplikasi yang dapat diinstal pada laptop masing-masing.
Kemudian jika ada kendala atau permasalahan yang perlu diselesaikan, maka dapat menghubungi nomor WA yang ada di sini 0812 8143 5091. Sekiranya demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.